Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa semuanya yang online maupun offline, Ana mengajak antum semuanya, ayo kita memuja-muji Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena begitu banyaknya sekali nikmat yang Allah berikan, begitu banyaknya sekali hadiah yang Allah berikan kepada kita. Hadiah apa aja mas, nikmat apa aja? Salah satunya adalah nikmat Islam, ya, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, kesempatan dan lain sebagainya. Allah sudah memberikan itu kepada kita. Ayo kita gunakan sebaik-baiknya. Ayo kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Mumpung ini di bulan Ramadan, kita gunakan nikmat yang Allah berikan dengan semaksimal mungkin. Ya. Contohnya apa? Contoh mata, ya. Contoh mata, contoh simpelnya itu mata. Allah telah memberikan kita mata yang sehat, Allah telah memberikan mata kita yang jernih. Ayo kita gunakan semaksimal mungkin dengan cara melihat kitab-kitab Allah, ya, melihat atau membaca Al-Quran dengan mata kita, ya, bahkan atau kita melihat ustadz lah, kita melihat ulama aja, itu salah satu kebaikan, ya, karena melihat beliau aja kita udah senang, ya, salah satunya itu. Nah, artinya apa? Allah sudah memberikan kita banyak sekali nikmat, ya, kita gunakan sebaik-baiknya, jangan sampai kita sia-siakan, ya, terutama apalagi ini di bulan Ramadan, ya. Yang kedua adalah marilah kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, semoga antum-antum semuanya, pemirsa online maupun offline, bisa bertemu dengan Rasulullah di surganya Allah dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, para pemirsa online maupun offline, apa nih, kupingannya panas nih, grogi, ya, karena Masya Allah, ya, ceritain nanti aja. Alhamdulillah kita kembali lagi di acara paling fenomenal, acara paling internasional, paling keren, paling ajib, ya, nomor 1 trending di Al-Fatih, yaitu acara ngabuburit di Al-Fatih. Masya Allah, ya, dengan saya host Badal, ya, ya, host yang selalu mengisi ketika, ya itulah, ya, lanjut, ya, nama Miko, ya. Alhamdulillah kita di acara ngabuburit di Al-Fatih ini. Mungkin biar kita mempersingkat waktu, ya teman-teman semuanya, hari ini, ya, hari yang paling spesial, ya, hari yang paling spesial buat kita semuanya, ya, buat antum semuanya online maupun offline. Kita kedatangan gestar, ya, gestar, tahu artinya kan? Anu malah nggak tahu sih, ngomong aja. Oh, bintang tamu, ya, bintang tamu yang sangat spesial, ya, kali ini salah satu ustadz kita, ya, yang beliau ini terkenal dengan penyampaiannya tentang tadabbur Quran, ya, penjelasan beliau terkait tadabbur Quran, Masya Allah, paling top, ya, karena detail sekali yang beliau jelaskan kepada kita, dan metodenya keren juga, seperti Ustaz tadi dia itu menggunakan papan tulis. Jadi untuk teman-teman yang belajar dengan beliau ini nggak apa ya namanya kata-katanya, Anda lupa lagi, ya, pokoknya keren lah, ya, nggak pakai keren lah, udah, intinya paling keren, nggak ada kata lain, keren, udah, Masya Allah, ya. Kita present aja Ustadz kita, the one and only Al-Mukarram Al-Ustadz Abi Said Al-Hudri. Monggo Ustadz. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaan paling mendasar, Ustaz sehat Ustaz? Alhamdulillah. Keluarga sehat juga Ustaz? Alhamdulillah. Mendengar kabar beliau sehat aja udah senang, ya, apalagi mendengar paparan beliau nanti, ya, Masya Allah. Ini Ustaz Afwan, kita masuk di bulan Ramadan ke-25, ya. Ya, Alhamdulillah kita masuk bulan Ramadan ke-25, Allah masih memberikan kita nikmat, yaitu adalah nikmat kehidupan. Masya Allah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan berkahnya kita tidurnya aja berkah, bahkan apapun yang kita lakukan Allah lipat gandakan pahala yang kita dapat, Ustaz, ya.
Mungkin kita langsung aja Ustaz ya. Tema kali ini adalah akhir Ramadan ya. Mungkin kalau udah mendengar hari kayaknya sedih banget ya. Ramadan udah mulai berakhir Ustaz. Mungkin tapi sebelum masuk ke temanya Ustaz, Ana ada sedikit pertanyaan. Sebenarnya ini pertanyaan itu udah dari tadi ya. Udah dari tadi. Jadi Masya Allah. Sebelum masuk ke tema Ustaz, nikmat terbesar apa yang Ustadz rasakan terutama di bulan Ramadan ini, terutama juga di tahun ini yang mungkin tahun lalu bisa belum mendapatkan nikmat tersebut, dan nikmat yang terbesar yang Ustadz dapatkan apa terutama di tahun ini? Mungkin Ustadz bisa sharing. Bicara nikmat, kita bisa mengambil satu kalimat, wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita bicara nikmat Allah, tidak mungkin bisa dihitung-hitung karena saking banyaknya nikmat Allah. Bahkan kebanyakan teman-teman nih itu salah mempersepsi nikmat. Ketika dapat duit, alhamdulillah rezeki anak soleh. Seakan-akan duit itu merupakan nikmat. Giliran gak punya duit, aduh galau dari galau. Padahal Allah sudah terangkan dalam surat ke-55 Ar-Rahman. Ada kalimat yang selalu diulang-ulang sama Allah. Apa kalimatnya teman-teman? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali diucapkan oleh Allah di surah Ar-Rahman. Maknanya apa? Nikmat itu bukan hanya berbentuk materi, tapi nikmat itu berbentuk kesehatan. Antum bilang tadi mata bisa melihat, kaki kita bisa bergerak. Itu nikmat yang kadang kita kagak syukuri. Kita pasang wifi ini kan, tiap bulan bayar nggak? Bayar Ustaz. Napas kita tiap saat, tiap detik bayar nggak? Enggak Ustaz, gratis. Nah, nikmat itu yang harus kita syukuri. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita, hai umatku, kalau kamu bangun tidur, ucapan yang kamu harus ucapkan kalimat Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, saya bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Tapi kalau pertanyaan antum terkait nikmat apa yang lebih besar dibanding hal-hal seperti itu, tidak ada nikmat hadiah yang paling hebat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya adalah nikmatul hidayah. Karena dalam suratul Fatihah ayat 1-7 semuanya adalah deklarasi seorang hamba pada Allah. Tapi hanya satu permintaan hamba pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah. Jadi hadiah terbaik, hidayah terbaik itulah nikmat yang paling tinggi di antara nikmat yang lain. Iya, hidayah. Antum kita semua bisa datang ke Al-Fatih, jangan kira ini cuma semata-mata keinginan kita, ada hidayah Allah. Ya Allah, kenapa saya bangun jam 11 saya harus ke Al-Fatih? Siapa yang dorong kalau bukan Allah? Itu pemberian hadiah tertinggi di muka bumi saat kita lagi sehat, namanya hidayah. Tapi hadiah tertinggi saat kita sedang sakaratul maut, husnul khatimah. Masya Allah. Anda kalau mendengar penjelasan beliau terkait nikmat segitu doang, Masya Allah. Berarti buat teman-teman semuanya yang masih diberikan terutama nikmat sehat Ustaz ya, itu digunakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai disia-siakan. Betul Bang Miko. Banyakan orang banyak duit, tapi berapa banyak orang yang banyak duit tapi terlentang di rumah sakit. Oh, iya. Kita kan punya duit pelayanan kemana-mana menghasilkan, kalau kemarin. Masya Allah. Kenapa jalan-jalan Tuhan? Karena nggak punya duit. Jalan-jalan aja muter-muter. Karena nggak punya duit kita. Masya Allah. Siap-siap Ustaz. Masya Allah. Berarti buat teman-teman semuanya, ayo bersyukurlah sama nikmat yang Allah berikan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan apa yang Allah berikan kepada kita, ya. Dan betul Bang Riko, jangan termindset nikmat itu hanya materi, ya. Jangan sampai memindset di pikiran kita bahwa nikmat itu adalah sebuah materi, bahkan nafasnya kita ini gratis, ini Allah yang kasih gitu. Ya, jangan sampai kita lupakan itu, ya. Masya Allah. Sekarang iya, karena kebanyakan orang ketika diuji dengan kesusahan, dengan kesulitan, dengan kesedihan, itu malah dekat dengan Allah. Bang Miko, maaf, contoh, saat lagi lupa dengan Allah, satu hari lupa dengan Allah, tiba-tiba kesandung batu atau ketimpa sesuatu, yang diucapkan astagfirullah. Kata Allah, iya kan?
ente hanya ingetin. Kalau nggak kesandung, ente nggak ingat. Itu nikmat sebenarnya. Allah lebih condong kepada seseorang yang ketika diuji dengan kesusahan, kesedihan, dia meratap, ya Rob, kenapa saya mulai dapat musibah? Kenapa? Karena Allah cinta kepada dia. Tapi berapa banyak orang yang diuji dengan kenikmatan jauh dari Allah. Ustadz, kenapa nggak punya mobil? Kalau Ustadz punya mobil, ke puncak mulu kita. Jarang ngaji. Libur ya Bang Asep. Waduh Ustadz, kan udah janjian sama Al-Fatih dari minggu kemarin. Kan saya lagi puncak. Karena Ustadz udah kaya. Materi. Jadi berapa banyak orang yang diuji dengan kesulitan semakin dekat dengan Allah. Dan berapa banyak orang yang diuji dengan kenikmatan malah makin jauh dari Allah. Masya Allah. Tepuk tangan dalam bersama. Ini apa nih Ustaz? Penonton offline-nya nggak seperti yang kemarin ya. Oke. Tapi kita ada live-nya ya, mungkin nanti jejak digital ada yang nonton kita. Kita nggak ada yang nonton juga nggak apa. Oh nggak apa-apa. Ada malaikat. Oh iya Masya Allah, ada malaikat yang nonton kita. Walaupun nggak ada yang nonton, ini ucapan kita dicatat sama Allah. Masya Allah, iya ya. Astagfirullah. Insya Allah. Lanjut Ustaz. Nah, kita kan masuk di bulan Ramadan Ustaz ya. Kita masuk bulan Ramadan, kita dapat pahala, kita banyak amal berkah yang Allah kasih ke kita. Nah, kalau ngomongin terkait amal selama Ramadan, bagaimana caranya kita tahu kalau amalan kita itu diterima sama Allah Ustaz? Karena kan jangan kita mencari bertaulah pahala, tapi nyara khawatir kalau amalan kita nggak diterima Ustaz. Jadi ada resahnya, ketakutannya kalau amalia kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjawab ini kita harus punya sebuah keyakinan kalau setiap amal itu pasti diterima. Keyakinan pertama, kalau setiap amal itu maka sejarah orang kita ngangkat duri dari jalan, angkat paku jalan, berdasarkan satu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalimat di Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 186. Allah menyatakan dengan kalimatnya di bulan tentang Ramadan kita. Ketika Allah mengatakan kepada Muhammad, wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ija da'at falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hai Muhammad Rasulullah, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang diriku, kata Allah, fa inni qarib. Qarib itu nggak ada jarak. Saya sama Bang Wiko masih ada jarak, masih baik namanya jauh. Tapi kalau qarib itu selalu dekat, maka di ayat lain min hablil warid, lebih dekat dari dua urat leher. Saking dekatnya Allah pada kita. Wa ija sa'alaka, ada yang bertanya, nih jawab, fa inni qarib, saya dekat. Dan apabila ada hambaku yang berdoa, falyastajibu li wal yu'minu bi, kalau memang dia berdoa, yakinlah diterima dengan syarat dua. Apa syaratnya? Falyastajibu li. Ente ikutin main aku dulu. Perintah kalau puasa ikutin puasa. Salat gak? Nggak salat, yang jangan. Aku salat, sedekah gak? Sedekah, zakat. Falyastajibu li, kalau perintah aku sudah kamu kerjakan semua. Wal yu'minu bi, apapun yang kamu minta punya keyakinan, saya akan terima semua. Saya terima. Jadi nggak ada doa yang nggak diterima, amal yang nggak diterima. Bahkan maksiat itu yang sebenarnya nggak diterima membuat umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Iya. Berarti hashtagnya kudu taat ya Ustaz. Harus taat, falyastajibu li. Nggak usah ada ragu, nggak usah ada yakin aja terima. Yakin ikutin syariat, insya Allah amalan diterima. Amalan diterima. Insya Allah. Bahkan ente rajin banget sholat, emang udah yakin sholat ente diterima? Maka jawaban terbaik adalah, saya belum yakin diterima atau tidak, tapi saya butuh dengan Allah. Kita kan belum tentu nih, kalau memang ada rasa khawasnya, ada rasa khawatirnya dalam diri, rasa dahumnya, ya Allah apakah saya diterima atau tidak? Nggak usah mikir itu, yang penting sholat aja dulu. Kalau ada yang nanya, Bang Miko, Bang Asep, apakah sholat antum diterima? Saya juga nggak tahu diterima atau tidak, tapi saya butuh Allah. Masya Allah. Ada sampai speechless. Iya, saya butuh Allah sebenarnya. Sekarang yang nyuruh kita puasa, siapa sih yang nyuruh? Allah. Tahu dari mana Allah yang nyuruh? Dari apa? Dari
iman kita, bukan konsep Quran. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu merasa nggak jadi orang beriman. Yakin nggak kalau yang Allah? Yakin ya Allah, besok saya puasa. Karena analoginya nih, iman itu dengan Islam hampir satu jalan. Kalau diistilahkan, Islam itu kabel. Iman itu setrum. Setiap kabel belum tentu ada setrum. Tapi setiap setrum, kabel mana aja mengandung semua setrum. Jadi banyak orang yang Islam, statusnya dia bapaknya, ibundanya, kakeknya Islam, tapi nggak punya setrumnya, tetap jaga puasa. Iya, ngeri kita ya. Iya ngeri. Bang, kan abang saudara saya kan nggak puasa, nggak apa-apa. Islam tetap status Islam, tapi nggak punya setrum iman. Jadi yang butuh itu adalah setrumnya juga. Kita punya status Islam dari sejak dilahirkan. Setrumnya adalah keimanan. Inilah orang-orang yang dipanggil sama Allah untuk melaksanakan puasa. Masya Allah. Iya. Sekarang begini nih Bang Asif, Bang Niko. Kenapa sih kita harus puasa? Perintah Allah. Ya? Bisa kita analogikan dengan sebuah kisah. Anak-anak kita udah cerdas saat ini. Datanglah seorang anak ketika bapaknya, uminya, abinya lagi sedang makan. Tiba-tiba anaknya bertanya sama abi, sama umi. Abi, umi, atau papa, ibu, mama, kenapa sih saya diperintahkan untuk puasa sama abi, sama umi? Puasa itu kan capek. Lemas, aus, kadang-kadang pusing, banyak aktivitas lemas. Kenapa mama, abi, umi nyuruh saya puasa? Gitu. Karena perintah. Nah, jawaban orang itu pasti perintah Allah. Anaknya datang bertanya lagi, Umi, Abi, kenapa sih Umi, Abi nyuruh saya untuk sholat? Sholat itu banyak. Ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadnya dengan sholat tahajudnya, dengan sholat duhanya. Ini kenapa diperintahkan puasa? Perintah Allah. Perintah Allah. Kata orang tua kan? Ini mudah-mudahan banyak orang tua nih, di Bang Miko yang nonton nih benar-benar awal sama. Jadi ada anak Pak, Abi, Umi, Ikhwan dan Akhwat bertanya sama kita, Papa, Abi, Umi, kenapa saya diperintahkan buat puasa? Kenapa saya diperintahkan buat sholat? Bahkan sholat ada di bulan Ramadan begitu banyaknya sholat, jumlah rakaatnya namanya sholat tarawih. Kenapa Papa nyuruh saya begitu? Jawaban orang tua, perintah Allah. Perintah Allah. Satu lagi ayah, Abi, kenapa ayah perintahkan saya Quran? Anak yang lain pada main HP, anak yang lain pada main game, tapi papa, mama, abi begitu galaknya saya dibawa ke Al-Fatih untuk ngaji, untuk bisa baca Quran. Kenapa, Ma? Perintah Allah. Jawabannya apa? Perintah Allah. Kata orang tua. Para ikhwan dan akhwat, nanti kalau ada anak kita yang bertanya dengan pertanyaan saya yang sama, maka kalau kita jawab dengan singkat perintah Allah, maka anak itu akan berbalik bertanya. Gitu. Perintah Allah, Allah kapan nyuruhnya? Kepada dari siapa Allah menyuruh kita? Jadi perbanyak pertanyaan. Sebab anak sekarang kita cerdas. Nah, suatu saat kalau ada anak kita yang bertanya, kenapa kami diperintahkan puasa? Kenapa kami diperintahkan sholat? Kenapa kami diperintahkan untuk baca Quran? Maka orang tua yang bijak akan menjawab. Nah, biar kita sama-sama di surga. Di dunia kita bersama, di surga pun kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau ada orang tua yang menjawab, nah, biar kita sama-sama masuk surga. Masya Allah. Ini buat yang sudah berkeluarga kayaknya saja berkeluarga. Apa sih tujuannya daripada kita keluar? Kan sama dunia sama-sama di akhirat. Maka saat ini bulan Ramadan, kesempatan kita buat kita bisa sama-sama masuk surga. Biar kita sama-sama untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Diajak dan. Jadi kalau Bang Miko bertanya, apakah amal kita diterima atau tidak? Yakin aja diterima. Yakin, harus yakin. Harus yakin dan hashtag bertakwa, hashtag beriman. Masya Allah. Sekarang Ustaz, kita waktu masih lama? Ini Ustaz, kita kan alhamdulillah udah di ujung akhir nih Ustaz. Terutama di bulan Ramadan kita udah di akhir, apalagi ini di tanggal 25 malam ke 25. Ada namanya istilah tikaf Ustaz.
istikaf dan mencari malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Nah, sebenarnya makna istikaf dan Lailatul Qadar itu apa sih, Ustaz? Yang kita cari-cari. Tapi apa Ustaz? Ini nyambung aja Ustaz, biar nanti sekali jawab. Apa Ustaz? Nah, terus yang kedua bagaimana cara kita mengetahui kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, Ustaz? Jadi nyambung Ustaz, biar nanti kan. Monggo Ustaz. Pertanyaannya berkaitan dengan aktivitas setiap malam bagi saudara-saudara muslim dan muslimah. Sekarang pertanyaan kita nih, teman-teman, para ikhwan dan akhwat. Apa sih yang kita cari di bulan Ramadan? Berkah dan pahalanya Allah. Berkah dan pahalanya Allah. Selain itu, adakah yang kita cari? Ini tuh, ya. Maka yang kita cari kebanyakan kita di akhir Ramadan, kita akan banyak beritikaf di masjid, akan memperbanyak baca Quran, akan memperbanyak baca amalan-amalan yang baik-baik, zikir. Memang itu anjuran baginda Rasulullah. Bahkan hadis-hadisnya sahih, kita beritikaf di masjid. Sahih, kita beritikaf untuk sambil berzikir membaca Quran. Siapa yang nyuruh? Rasulullah. Jadi pertanyaannya, apakah kita perlu juga untuk mengikuti jejak Rasulullah? Perlu. Tapi kita harus tahu dulu background hadisnya. Ini kenapa Nabi dulu nyuruhnya itikaf? Kalau kita bisa jawab saat ini, karena dalam masa-masa menjelang Idul Fitri banyak yang lalai daripada ibadah kepada Allah SWT. Iya, benar. Karena yang di mana-mana kan kalau kegiatan yang lain di awal kenceng tapi di akhir kendor. Ya, tapi kalau yang taat di awal semangat, di akhir malah harusnya tambah semangat. Harus semangat. Maka saat saya lagi tausiah di musola di masjid, saya katakan pada saudara-saudara saya, Bapak, Ibu, kalau pengen lebaran, kira-kira tiket kereta mahal gak? Mahal. Mobil mahal, mahal. Pesawat apalagi. Sekarang terawih kita dekat-dekat Idul Fitri, mahal gak? Wah, gratis Ustaz. Gratis, tapi pahalanya, Masya Allah. kalau kita logikanya seperti itu, kita akan berpacu untuk meraih itu. Siap. Tiket bis, tiket kereta aja bisa mahal. Masa pahala yang dekat sama Allah di ending garis finish itu kan banyak yang udah loyo. Iya. Seorang pelari begitu kencengnya di awal dia kenceng, giliran di garis finish ada yang udah pingsan. Nah kira-kira kita nginjak garis finish ya? Mudah-mudahan kita nginjak garis finish nih. Jadi bahasanya apakah perlu kita itikaf? Ya silakan kalau memang sempat. Ya silakan kalau memang sempat. Kenapa Nabi mengajarkan seperti itu? Karena Nabi memahami bahwa kebanyakan masjid akan ditinggalkan oleh ikhwan dan akhwat kita menjelang Idul Fitri. Terbukti gak begitu? Terbukti lebih banyak ramai di mall, ramai di pasar, tapi sepi di masjid. Orang-orang yang dapat hidayah doang yang sana. Masya Allah. Yang itu malam itu beruntung. Terus apakah ada tanda-tanda ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar? penasaran saat itu tanda-tandanya gimana? Soalnya kan ada yang bilang hujan. Kalau pribadinya bagaimana Mas? Iya. Kadang-kadang kita membaca satu buku doang atau artikel. Kalau kita baca buku ini, misalnya diantaranya adalah mujizat Lailatul Qadar atau menemukan berkah di malam 1000 bulan yang dikarang oleh Arif M. Ramli, gitu kan. Ada lagi yang namanya kitab-kitab para ulama salaf. Kalau kita buat ukuran menemukan Lailatul Qadar, itu kan kehendaknya Allah. Dicari atau tidak, tamu spesialnya di bulan Ramadan tergantung Allahnya kepada kita. Dan kebanyakan orang yang mendapatkan malam 1000 bulan yang bertepatan dengan saat itu lagi beribadah adalah orang yang start dari awalnya udah baik. Oh, berarti dari awal sampai ketemu ya? Dari awalnya startnya udah baik Bang Biko. Jadi bukannya pas ayo sebelum terakhir, ayo sebelum, bukan, startnya udah baik. Bahkan Imam Ghazali bisa mengatakan bahwa kalau mulai puasanya hari ini akan terjadi malam Lailatul Qadar karena startnya udah baik. Seorang pelari, antum nginjek garis finish, pas ditanya, nginjak startnya di mana? Di samping itu Pak, gagal jadi juara dia. Berarti kita dari benar-benar dari awal. Itu dia, makanya kita salah persepsi. Giliran 10 terakhir kejar,
Makanya banyak yang loyo. Tapi kalau orang-orang yang sudah dari awal, maaf, kita contohkan habis sholat tahajud, habis sholat tarawih, dia malamnya dia baca Quran, malamnya mengisi dengan sholat tasbih, mengawalnya dengan hal-hal yang baik, bahkan sampai pun dia berzikir, itu dari setar awal Ramadan. Setarnya baik apa enggak? Jadi, Masya Allah, ini gimana ya nangkepnya? jadi bingung lagi kan. Nah, tapi ada tanda-tandanya teman-teman. Ada tanda-tandanya. Kita ambil buku tadi. Saya sering baca buku, diantaranya tafsir sesuai dengan turunnya ayat-ayat Quran dikarang oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Terus saya baca, beliau mengutip bahwa ketika itu ada pertanyaan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali selesai sholat, ada temannya yang bernama Jilib al-Yamani. Jilib al-Yamani ditanya oleh sahabatnya, "Hai Ali, kamu habis ngapain?" "Habis sholat." "Lantas sholat itu melihat siapa?" "Allah." "Emang bisa lagi sholat melihat Allah?" Kata Sayyidina Ali, "Bisa." "Lalu bagaimana caranya ketika sholat melihat Allah?" Nanti berkaitan dengan Lailatul Qadar. Kata Sayyidina Ali, "La tarahul uyunu bi musyahadatil iyad, walakin qulubu fi haqiqil iman." Allah nggak bisa dilihat dengan mata yang zahir, tapi Allah bisa dilihat dengan mata hati yang penuh dengan keimanan. Allah lagi sholat melihat Allah, lagi sholat seakan-akan karena utaroka melihat Engkau ya Allah. Sekarang kalau orang yang sudah sholat setarnya baik, udah melihat Allah, terawihnya baik, merasa dirinya diawasi sama Allah. Orang-orang yang kayak gini dapat spesial dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena menurut pakar tafsir kita, Fakhruddin Ar-Razi, ada satu amalan ibadah yang secara zohirnya sama, tapi punya nilai ibadah, punya nilainya berbeda. Zohirnya sama, tapi punya nilai pahalanya berbeda. Contoh, kata beliau dalam bukunya, sholat kan zuhur 4 rakaat. Iya. Sunnahnya mungkin qobliyahnya 2, zuhur, badiahnya 2. Kalau dikerjakan sendiri dengan yang berjamaah, sholatnya sama zuhur, tapi nilainya tinggi ada mana? Yang berjamaah. Ramadan ada di antara 30 hari atau 29 hari Ramadan, ada satu malam yang dispesialkan sama Allah yang disebut dengan dikenal dengan Lailatul Qadar. Itu cuma punya nilai tambahnya. Hai hambaku, kalau engkau beribadah pada malam tambahan bonus ini, yang engkau saat itu lagi terawih, maka saya hitung dengan 1000 bulan. Dalam ilmu matematikanya Al-Quran, 1000 bulan itu 83 tahun plus 4 bulan. 43 tahun plus 4 bulan. 4 bulan. Hitung dah. Dan kadang-kadang lebih. Jadi kalimat matematika Allah itu jangan disamain. Alfi syahrin, 1000 bulan, bahkan bisa lebih. Itu kan bisa lebih. Maka orang yang beribadah saat itu di antara 29 atau 30 hari, dia yang dapat bonusnya. Siapa mereka? Yang dari awal terjadi. Secara logika ada THR gak kalau Ramadan? Ada, Ustaz. Ada, dari kerjaan manapun THR. Itu THR-nya orang yang kerjanya baik itu malah Lailatul Qadar. Kenapa bukan THR itu yang dikejar? Gimana nih akun semua nih? Yang di awal gimana nih? Kata Allah, 10 terakhir itu ada maunya ya, gitu kan? Tapi harus juga begitu, nggak apa-apa, daripada kita kelayaban kemana-mana, daripada kita main yang berguna, mendingan kejar itu walaupun gak dapat tuh bonus. Yang penting ibadahnya. Yang penting ibadahnya, nilainya beda, tapi zohirnya ibadahnya sama. Siap, Masya Allah. Syukron, Ustaz. Masya Allah. Tadi ada pemberitahuan, kalau pemerintah kayaknya sudah karena menjelang buka puasa. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin Ustaz ada pesan-pesan sebelum kita menutup acara talk show kita hari ini. Saya berpesan pada teman-teman saya, saudara-saudara saya, Allah menciptakan surga. Dan Allah menyatakan dirinya innallaha sayyidi, innallaha ghafurur rahim. Surga itu hanya untuk ujian bagi orang-orang yang ingin ibadah. Kita yang ahli Ramadan, yang ahli Quran, jangan mengharapkan surga, tapi harapkan pertemuan dengan Allah dengan cara la'allakum tattaqun. Kalau surga mah banyak yang pengen,
Tapi kalau pengen ketemu sama Allah, ini yang membedakan antara orang yang ingin bertemu dengan Allah, yang akan cuma pengen masuk surganya doang. Saya pengen ke rumah Bang Miko. Saya ada keinginan bertemu Bang Miko karena saya ada keinginan pengen pinjam mobil. Setelah saya pinjam mobil, kira-kira saya Bang Miko. Tapi kalau saya semata-mata cinta sama Bang Miko, dia punya, dia rumahnya bagus, rumahnya jelek, tidak berguna. Jadi di bulan Ramadan ini sebenarnya dituntut oleh para ulama kita, cintai Allah dan jangan engkau harapkan sesuatu kecuali pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kadang kita pengen bertemu dengan malam Lailatul Qadar, tapi kita nggak pernah minta sama Allah. Ada doa yang jarang dibaca oleh para ulama, para ustadz, para kiai. Bahkan mudah-mudahan kita yang bukan orang kiai, bukan ustadz, tapi sering baca. Doanya ini rahasia. Di antara kita dan teman-teman yang lagi ngeliatin HP ya. Allahumma arina lailatul qadri wa arina wajhan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil malam. Itu dipinta dari bulan Rajab. Saya ulangi namanya. Allahumma arina lailatul qadri wa arina wajhan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil malam. Wahai Allah, pertemukan kami, perlihatkan kami dengan malam Lailatul Qadar. Dan kalau memang belum saat bulan ini, di bulan Ramadan ini tahun ini, tapi pertemukan saya dengan wajah Nabi Muhammad SAW fil manam, dalam tidur, dalam iktikaf. Jadi dua pilihan kita doang. Kita nggak pernah minta itu dua pilihan. Ya Rob, kalau memang kau tidak pertemukan saya dengan malam Qadar, saya tuntut engkau untuk bertemu saya dengan baginda Rasulullah. Dua-duanya nikmat kan? Mudah-mudahan di antara ini pilihan kita, jangan cari yang lain. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Teman-teman tadi udah di record tadi doanya, mungkin bisa berdoa nanti setelah sholat ya. Walaupun terlambat, nggak apa-apa, walaupun terlambat. Dan satu kali lagi, saya baca kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, di antaranya bahwa ada orang yang tidak tahu ada kapan tapi akan diberikan sama Allah dengan perubahan yang signifikan. Setelah Ramadan, yang tadinya maksiat menjadi nilai taat, yang tadinya kebodohan menjadi nilai ilmu, yang tadinya malas menjadi berubah menjadi seorang yang rajin. Ini yang disebut dengan kalimat hijratul fil ma'asyiyah. Jadi berubah dengan signifikan. Seorang orang pergi haji bisa dinilai haji mabrur ketika dia sudah pulang ke Indonesia. Dan seorang yang lulus dari Ramadan, setelah lulus Ramadannya ada perubahan yang disebut dengan inilah orang-orang yang Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang biasanya dikhususkan yang pada malam Lailatul Qadar dia beribadah kepada Allah dengan nilai ikhlas. Ada perubahan. Masya Allah. Aneh sampai speechless mau komentar apa. Daging semua yang Allah berikan, yang Ustaz berikan kepada kita semuanya. Masya Allah. Sebelum Ustaz atas penyampaiannya, Masya Allah. Sebelum Anda tutup, informasi sedikit buat teman-teman semuanya, online maupun offline. Alhamdulillah nanti Al-Fatih akan ada program itikaf, ya. Alhamdulillah malam ke-25. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau malam ini beritikaf di Al-Fatih, silahkan datang. Akan ada beberapa program, yaitu nanti ada sharing night, malamnya ada Qiyamul Lail, lalu kita akan sahur bersama, dan setelah itu lanjut subuh berjamaah. Setelah itu yang mau tadarusan monggo, yang merugi ya. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke Al-Fatih untuk melaksanakan ibadah itikaf, monggo diceritakan gratis ya, gratis ya, karena ibadah gratis ya, pahalanya dapat banyak tadi kalimat Ustaz ya. Mungkin kita tutup acara ngabuburit kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan lalu kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan ditutup dengan doa kifaratul majelis. Saya host Miko undur diri bersama narasumber Angga Utari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.